Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat pagi. Hari ini tanggal 5. Hari ini tanggal 5 hari Rabu bulan Oktober tahun 2022. Hari ini tanggal 5 hari Rabu tahun 2022. Saudaraku, saudara, selamat pagi. Selamat pagi buat Anda, khususnya saudaraku, supaya Anda yang menangkap siaran yang tidak merasa berasal dari suku Timur, orang Timur Pulau Timur bagian Barat, orang Timur Pulau Timur bagian Barat, supaya Anda yang menangkap siaran dan Anda tidak jadi emosi dan Anda tidak jadi marah, maka siaran ini khusus hanya untuk orang Timur. Siaran ini khusus orang Timur karena saya, Lukas Tamonok, berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe, Pulau Timur. Karena siaran benih dan tanah ini dikhususkan untuk orang Timur yang mendengarkan siaran ini. Karena Sumpah Pemuda, kami satu bangsa, satu Indonesia, satu bahasa, satu Indonesia, dan satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami orang Timur yang punya negara Indonesia ini, karena Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Ibarat rumah, Pancasila adalah pondasinya, dan itu punya orang Timur. Karena di dalam Alkitab orang Kristen tercatat 8 ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Pancasila isi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia, Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Terdapat 8 ayat Alkitab orang Kristen yang mencatat bahwa pencipta langit dan bumi adalah Tuhan itu Esa di Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Itu yang pertama. Bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Bunyinya, bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini. Yang keempat, Markus pasal 12 ayat yang ke-32. Markus pasal 12 ayat yang ke-32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru, katamu, dia itu Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia itu besar, dan dia itu adalah Yesus Kristus namanya. Yang kelima, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Bunyinya, seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah kita adalah Esa. Saudaraku, orang Timur yang tersebar di seluruh bumi, yang ada di Pulau Timur itu sendiri, yang ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia, yang ada di luar negeri yang menangkap siaran ini,
Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Sedangkan penduduk bumi jumlahnya tahun 2022, jumlahnya banyaknya 7 miliar orang lebih di muka bumi. Sementara Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Yang ke-6, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan juga percaya dan mereka itu gemetar. Bayangkan, setan saja percaya bahwa Yesus adalah Allah dan setan-setan itu gemetar. Yang ke-7, pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-4, tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang ke-8, pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6, namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Dia yang olehnya segala sesuatu diciptakan, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu yang diciptakan, dan untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus namanya. Saudara, Yesus itu namanya disebut berkali-kali di dalam ayat Alkitab orang Kristen, bahwa Dia pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia itu Yesus Kristus. Pancasila, dasar negara kesatuan Republik Indonesia, milik orang Kristen. Jadi saudaraku harus mencintai Pancasila, orang Kristen harus mencintai Sumpah Pemuda sebagai dasar dari suatu negara di mana Anda hidup, mana Anda tinggal, di mana Anda berada. Saudaraku, itulah sebabnya Pancasila. Saudara harus mencintai Pancasila karena tanah air Indonesia dasar hukumnya adalah Pancasila. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen terdapat 8 ayat sebagai ayat pendukung. Negara ini adalah milik orang Kristen, milik orang Timur. Anda sebagai orang Timur harus mencintai Pancasila, harus mencintai Sumpah Pemuda sebagai dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku, sebelum negara Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka 10 hukum Taurat sudah ditetapkan Musa, sudah beribu-ribu tahun, sudah berabad-abad lamanya. 10 hukum Taurat Musa, yaitu 1. Yang pertama, jangan menyembah kepada Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan buat patung yang berupa apa saja untuk Anda menyembah kepadanya. Orang Timur Anda jangan buat patung apa saja untuk menyembah kepadanya. Di dalam rumahmu, di mana saja, batu, kayu, atau apapun, karena Tuhan kita adalah roh. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Tuhan Allah adalah roh. Menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, itulah sebabnya 10 hukum Tuhan. Hukum yang berikutnya, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jangan di sembarang tempat Anda menyebut-nyebut nama Anda. Mencuri juga menyebut nama Allah. Merampok juga menyebut nama Allah. Itu berlawanan dengan 10 hukum Taurat. Yang berikut, ingatlah hari Sabat dan kuduskan, sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja, dan hari yang ke-7 engkau berhenti untuk menguduskan hari itu. Yang berikut, hormati ayahmu dan ibumu di mana engkau tinggal, di mana engkau berada, supaya umurmu lanjut di mana engkau berada. Saudaraku, jangan mencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta, jangan ingin akan harta benda orang lain. Jangan ingin harta benda orang lain, jangan mencuri, jangan berzina. Jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan ingin harta benda orang lain. Itulah 10 hukum Taurat Musa.
yang diturunkan langsung oleh Tuhan dan ditulis di dua loh batu, ditulis dengan jari Tuhan itu sendiri, saudaraku. Ditulis dengan jari Tuhan itu sendiri. Jadi Anda yang merasa diri orang Timur, Anda yang merasa diri orang Kristen, Anda harus taat kepada 10 hukum Taurat. Dan hukum yang paling tinggi di antara semua hukum-hukum yang ditetapkan sebelum adanya kemerdekaan negara-negara di dunia ini, yaitu hukum yang paling tertinggi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah tandanya salib, saudaraku. Itulah tandanya salib. Salib, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Allah ada di atas, di langit. Menurut keterangan orang leluhur dulu, maka Dia ada di atas. Kita waktu sembahyang angkat muka ke atas, vertikal ke atas. Sementara kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah yang melintang. Adalah dua tangan itu yang melintang kiri dan kanan. Itu namanya salib, saudaraku. Jadi orang Kristen itu sangat istimewa. Sudah disediakan seluruhnya perlengkapan hidup ini. Dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Itu tidak pernah berubah, saudaraku. Karena itu Anda merasa diri sebagai orang Timur, Anda harus taat akan hukum-hukum yang ditetapkan, baik oleh hukum agama, hukum negara, Undang-Undang Dasar 1945. Saya hanya bacakan pembukaannya saja. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dorongan dengan keinginan luhur, supaya bangsa Indonesia merdeka dari berbahasa asing yang dibawa masuk ke Indonesia oleh orang-orang asing untuk mengacaukan bahasa asli Indonesia, dan budaya yang berasal dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia untuk mengacaukan budaya yang ada dan hidup di Indonesia. Oleh karena itu orang Timur menolak bahasa asing apa saja yang dibawa dan dimasukkan ke kurikulum sekolah, atau budaya asing yang diajarkan di dalam kurikulum sekolah. Itu orang Timur menolak keras. Karena itu dengan cara menolak dan mengacaukan budaya dan bahasa Indonesia asli yang hidup dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang, orang Indonesia tinggal di mana pulau-pulau dan suku-suku itu berada. Itulah sebabnya Anda dengan saya sebagai orang Timur sangat istimewa. Pancasila Anda yang punya, Sumpah Pemuda Anda yang punya, dan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan itu harus terjadi, karena perbudakan tidak boleh ada di muka bumi. Perbudakan tidak boleh. Perbudakan terbaik dari wilayah, perbudakan dari dalam hidup. Karena perbudakan hidup adalah perbudakan di dalam dosa. Dan itu menyulitkan Anda akan bebas dan Anda merdeka di dalam hidup sebagai manusia. Itulah sebabnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 membuat Anda dengan saya harus bebas dan merdeka atas perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, karena kalau ada itu hanya terorisme saja yang bisa merondong orang yang tidak bersalah. Terorisme saja yang bisa mengatasnamakan kejahatan apa saja. Tetapi kalau orang baik dan benar di hadapan hukum, maka hukum apa saja Anda harus taat. Hukum negara dan hukum agama. Sebagai orang Kristen, negara ini adalah milik orang Timur. Karena Pancasila ada 8 ayat Alkitab. Orang Kristen mencatat bahwa Tuhan
pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan itu esa. Saudaraku, tadi di Sumpah Pemuda kami satu tanah air Indonesia. Tanah air itu berbicara tentang tanah, saudaraku. Di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah. Setelah diciptakan, dibentuk, maka ditiupkan, masukkan napasnya ke dalam manusia dan manusia menjadi makhluk yang hidup, yaitu Adam. Dan keturunan dari Adam yaitu Adam sampai hari ini. Sudah beribu-ribu tahun lamanya. Setiap generasi di dalam kitab orang Kristen dicatat. Karena dalam satu generasi, satu zaman itu beribu-ribu tahun, dan itu ditulis menjadi 2000. Satu hari buat Tuhan, 1000 tahun buat manusia. Yaitu saudaraku, satu hari buat Tuhan, 1000 tahun buat manusia. Anda cari ayatnya sendiri di dalam ayat Alkitab orang Kristen. Jadi ukuran hari, bulan, dan tahun adalah satu hari buat Tuhan, 1000 tahun buat manusia. Kalau Yesus Kristus ada di muka bumi sudah 2022 tahun. Sebelum Yesus Kristus, pada zaman masih hukum Taurat, adalah 2000 tahun. Dan sebelum hukum Taurat itu juga ada 2000 tahun. Karena umur manusia itu pada saat itu mencapai 900 tahun. Dan di total, maka Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya selama 6 hari. Selama 6 hari, dan hari yang ke-7 Tuhan Allah berhenti. Saudara ingat baik-baik, satu hari buat Tuhan dan 1000 tahun buat manusia. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, maka Tuhan Yesus sebelum hadir ke muka bumi 4000 tahun lebih dulu. Setelah Tuhan Yesus ada di muka bumi, maka sudah 2022 tahun. 6000 tahun sudah dilewati menurut ukuran Alkitab. Saudaraku, karena hukum-hukum yang tepat, hukum-hukum yang benar adalah hukum-hukum yang berasal dari Alkitab. Catatan-catatan orang Kristen mencatat tentang hukum-hukum yang digunakan oleh manusia pada zaman purba hingga sekarang, yaitu kalau ada hukum Taurat, maka Anda mengenal apa itu dosa. Karena mencuri itu dosa, karena merampok itu dosa, berzina itu dosa, ingin harta benda orang lain itu dosa. Itu ada hukum Taurat, di situ Anda mengenal dosa. Nah, begitu datang tahun Masehi, supaya Anda tidak bisa hidup di dalam perbudakan dosa, maka Yesus Kristus turun ke dunia. Melalui rahim Maria, Yesus Kristus dilahirkan di muka bumi oleh Roh Tuhan. Ia dikandung ibunya, ia dilahirkan, ia besar 8 hari diserahkan di rumah ibadah oleh Simeon. Pada saat Simeon dibawa Yesus oleh orang tuanya Maria dan Yusuf, dan Simeon serahkan Yesus, kata Simeon, inilah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Setelah aku melihat keselamatan yang dari Tuhan, maka aku akan pulang dengan sentosa. Saudaraku, umur Simeon sampai pada saat Yesus dibawa ke Bait Allah, maka Simeon kembali ke rumah Bapa dengan sentosa, karena dia melihat
dan menanti-nantikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Itu Simeon adalah abdi Allah, pekerja di rumah ibadah di Yerusalem yang menantikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Itu saudaraku, saya baca acak buat saudara karena tentang benih dan tanah. Kalau benih yang ditanam di tanah yaitu jagung, padi, singkong, kacang-kacangan, ubi-umbian, dan lain-lain ditanam di tanah dengan cara ditanam. Benih itu dimasukkan ke dalam tanah, dikubur ke dalam tanah, 3 hari kemudian dia tumbuh. Tunasnya yang tumbuh, bijinya tinggal di dalam tanah. Itu benih yang pertama. Benih yang kedua, benih dari Adam masuk dalam rahim Hawa, yaitu benih sperma masuk ke rahim Hawa, sehingga adanya anak-anak Nuh, Kain dan Habel. Saudaraku, benih yang ditanam di dalam rahim, 9 bulan kemudian ia keluar, ia dilahirkan menjadi seorang anak, yaitu keturunan Adam sampai hari ini, Anda dengan saya yang berada di atas muka bumi. Itu benih yang ditanam di dalam daging. Saudaraku, ada benih yang ditanam di dalam air, benih yang berasal dari sorga. Saya bacakan buat Anda, benih yang berasal dari sorga. Pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Itu benih yang dari sorga, yaitu Roh Kudus. Melalui rahim dia, melalui rahim Maria, ia masuk ke dalam rahim Maria 9 bulan 10 hari. Yesus Kristus dilahirkan. Itu benih yang dari sorga, yaitu firman dari sorga, firman Bapa, firman Tuhan masuk ke dalam rahim Maria, menjadi manusia, 9 bulan 10 hari dilahirkan. Itu tidak berbuat dosa. Saya bacakan, karena dia akan kembali ke sorga, maka dia harus memenuhi syarat. Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Yesus dari sorga, Yesus dari Nazaret, tanah Galilea, ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Setelah Yesus keluar dari air, ada seekor burung merpati duduk di atas kepalanya, dan ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudaraku, itu baptisan yang ditanam di dalam air. Yang ditanam di dalam air adalah benih yang berasal dari sorga. Supaya dia bisa bertumbuh, berkembang, maka Anda dengan saya wajib hukumnya harus masuk ke dalam air untuk mendapatkan pemurnian dari dosa. Anda pasti tanya-tanya, dosa apa yang saya buat? Orang saya tidak pernah berdosa dari mama saya lahir. Saudara, dosa Anda sejak dikandung ibu adalah dosa dari Adam. Karena manusia itu jatuh di dalam dosa sejak Adam hidup di Taman Eden. Pada saat Tuhan buat perjanjian antara Tuhan dengan Adam, kata Tuhan kepada Adam, semua pohon di dalam Taman Eden itu engkau boleh makan buahnya. Tetapi ada satu pohon di tengah-tengah taman, buahnya engkau tidak boleh makan, karena pohon pengetahuan hal yang baik dan yang jahat.
nanti pada saat engkau makan, engkau mati. Nah, pada Adam menerima buah itu dari Hawa. Hawa menerima perintah dari iblis. Dan Adam itu makan, maka mereka jadi telanjang. Dan mereka malu dan keluar dari Taman Eden. Dosa itulah yang Anda harus butuh baptisan. Baptisannya baptisan selam, bukan baptisan percik. Tidak mengenal sorga itu, tidak mengenal baptisan percik. Sorga mengenal baptisan selam. Jadi Anda orang Kristen yang berasal dari Pulau Timur, Anda menolak baptisan selam, Anda jadi palang pintu. Anda jadi palang pintu kerajaan sorga. Orang lain yang tidak mengetahui tentang sorga, Anda sudah mengenal, tapi Anda menolak baptisan selam, maka Anda adalah palang pintu kerajaan sorga. Saya kasih contoh yang paling gampang. Anda mau berangkat ke Surabaya. Anda menggunakan kereta api. Maka Anda harus memiliki tiket lebih dulu. Tiketnya adalah baptisan. Di Surabaya sana adalah sorga. Di Jakarta adalah bumi. Misalnya Anda mau berangkat, mau menumpang kereta, Anda harus memiliki tiket. Anda tidak memiliki tiket, Anda akan diusir di stasiun kereta. Karena di sana tidak mengenal orang yang naik kereta dengan tidak memiliki tiket. Itu contoh yang gampang, analogi yang gampang supaya Anda bisa menangkap penjelasan ini tentang tanam di dalam air. Baptisan itu adalah baptisan pertobatan dan baptisan air. Karena dosa yang dibuat oleh Adam, Anda menanggungnya. Anda harus memurnikan daging Anda yang berdosa ini dengan baptisan selam. Kalau Anda menolaknya, Anda adalah palang pintu kerajaan sorga. Saudaraku, baptisan selam itu adalah satu paket dengan turunnya Roh Kudus di atas Anda. Di atas hidup, di dalam hidup Anda harus ada penolong yang memberitahu tentang mana yang baik, mana yang jahat. Pada Anda mengambil tindakan, berpikir, berkata, mendengar, harus yang baik. Yang tidak baik, yang memberi peringatan kepada Anda itu adalah roh Tuhan. Kalau roh setan itu, dia hanya bisa membawa Anda kepada kecelakaan, kepada permusuhan, kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau roh Tuhan bawa Anda kepada hal-hal damai sejahtera. Itu kira-kira singkatnya begitu, saudaraku. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen, Pancasila saya udah bacakan panjang dan lebar. Itu Indonesia ini adalah menjadi milik Anda. Karena Pancasila di dalam Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat 8 ayat Alkitab orang Kristen yang mendukung Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa, dan Tuhan itu milik orang Kristen. Jadi kalau Anda orang Timur yang hidup berhura-hura, hidupnya yang tidak sesuai, tidak taat kepada firman Tuhan, maka Anda adalah bagian dari pengacau. Jadi ini teguran keras buat Anda supaya jangan ngacau, supaya jangan hidup tidak disiplin, maka harus taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu tulisan di atas kertas, berupa tulisan supaya bisa dibaca. Kalau orang buta huruf tidak bisa dibaca, tapi kalau orang yang berilmu, bersekolah bisa baca. Karena itu ditulis di atas kertas. Itulah firman Tuhan. Pada zaman dulu tulis di batu, tulis di kulit kayu atau di apa namanya.
Kalau zaman sekarang setelah menemukan kertas, maka kertaslah jadi alat untuk kita tulis menulis. Saudaraku, semua yang saya bacakan tadi itu berhubungan dengan hidup. Jadi hidup yang sekarang juga hidup yang akan datang. Anda dengan saya harus ada disiplin, tata caranya. Kalau 10 hukum tadi saya sudah bacakan buat Anda. Anda jangan lupa itu 10 hukum. Tadi tentang baptisan air saya sudah bacakan, karena itu merupakan tiket masuk ke dalam kerajaan sorga. Roh Kudus itu tiket, dia yang akan memberitahu bahwa mana yang baik dan mana yang salah. Dia akan menuntun Anda kemana saja Anda pergi. Roh Kudus yang menuntun Anda. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Barang siapa yang menyembah Bapa harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang pergi kepada Bapa harus melalui aku. Ini berkali-kali setiap hari, pagi, siang dan malam. Yang mau ke Bapa harus melalui Yesus. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Barang siapa yang mau ke sorga harus melalui Yesus. Di Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 6. Di ayat-ayat itu harus renungkan firman Tuhan pagi, siang dan malam. Pagi, siang dan malam itu harus renungkan firman Tuhan. Tidak bisa bilang tidak dalam satu hari. Itulah saudaraku. Saudaraku, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Anda yang ingin, Anda yang merasa terpanggil, Anda yang mau melayani, Anda harus menjadi surat hidup. Saudaraku, saya ulangi, surat hidup. Petunjuknya di 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Saya baca ulang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi ini saudara, merasa diri kalau Anda mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan sebagai penginjil paling tinggi. Kalau pendeta dan lain-lain saya tidak sebutkan, karena saya sebutkan pendeta, justru pendeta gereja tradisi. Pendeta gereja tradisi malah jadi penghalang pintu kerajaan sorga. Saya bicara surat hidup ini bagi Anda yang melayani. Bagi Anda yang melayani Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu Anda adalah surat hidup. Kalau Anda sebagai pendeta yang beribadah di gereja tradisi,
maka Anda pasti berlawanan dengan firman ini. Saya bacakan ulang firman ini bagi Anda yang di luar dari pelayanan Kristus atau penginjil. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena itu telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah. Ditulis di dalam, bukan di loh-loh batu, tetapi tulis di dalam hati manusia. Pada saat Anda mendengarkan firman Tuhan, kalau Anda hidup dijamah oleh roh Tuhan, maka firman Tuhan akan diam di dalam hati Anda sehingga Anda akan mengingat pagi, siang, dan malam. Untuk diri Anda sendiri, untuk orang lain yang melihat Anda, mereka jadi percaya karena Anda taat kepada Tuhan. Melalui surat hidup ini, Anda saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda merasa polisi, tentara, pegawai negeri, mahasiswa, petani, nelayan, atau pekerja apa saja, bangunan atau apa saja Anda yang merasa terpanggil untuk melayani, maka Anda adalah surat hidup. Anda adalah surat hidup yang ditulis oleh pelayan-pelayan Tuhan, bukan dengan tinta, melainkan dengan roh. Jadi apabila Anda dibaptis di dalam air, maka Anda keluar, pasti Tuhan akan hadir di dalam hidup Anda. Anda waktu dibaptis di dalam air, pada saat Anda keluar, maka kuasa Allah akan hidup di dalam Anda. Anda harus berdoa dan mengaku dosa supaya firman yang masuk di dalam hati Anda, firman itu harus benar-benar hidup. Firman itu harus benar-benar terjaga, karena Anda dengan saya adalah surat hidup, surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau kita tidak nyata, maka kita tidak bisa dibaca. Kita harus nyata di dalam hidup, nyata kebenaran, nyata kasih Tuhan di dalam hidup kita, sehingga dapat dibaca oleh banyak orang. Saudaraku, di pertama Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Pertama tadi kedua Korintus, ini pertama Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Bunyinya, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus, sedangkan baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang sucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan berbahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Saudaraku, Anda yang mendengarkan siaran ini, saya dengan rendah hati menyampaikan kepada Anda, berbahagia Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Ini berulang kali, benih dan tanah, merasa perlu saya sampaikan karena banyak orang yang mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia anggap ajaran-ajaran tradisi itu lebih tepat untuk digunakan, sehingga
dia menolak Tuhan itu sendiri. Saudaraku, Anda jangan keraskan hati untuk menolak Tuhan, karena Tuhan itu adalah roh. Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melingkupi di atas air. Roh Allah melayang-layang di atas air. Roh Allah melingkupi di atas air. Saudaraku, itulah sebabnya Anda tahu, Anda harus tahu bahwa Tuhan itu roh. Tuhan itu roh, dan menyembah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhannya orang Kristen tidak tiga. Satu, saya Lukas. Badan saya adalah Lukas. Suara saya adalah Lukas. Perbuatan pikiran saya adalah Lukas. Saya ulangi. Saudaraku, Tuhannya orang Kristen satu. Saya Lukas Tamonov satu orang. Suara saya adalah suara Lukas. Perkataan saya yang keluar dari mulut saya ada perkataan Lukas. Tubuh saya adalah tubuh Lukas. Jiwa saya adalah Lukas. Melalui perbuatan apa yang saya lakukan itu adalah Lukas. Jadi tubuh saya, jiwa saya, roh saya adalah Lukas. Di dalam satu tubuh ini terdapat 3 unsur. Jadi bukan 3 Lukas, 1 Lukas. 1 Lukas yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Ya, kurang lebihnya Anda bisa paham itu ya. Suara yang saya omong ini, yang saya berkata-kata dari Lukas. Tubuh saya adalah tubuh Lukas. Karakter saya, sifat saya, apa yang saya buat adalah Lukas. Jadi antaranya bukan 3, tapi 1 yang keluar dari Lukas. Ya, saudaraku, itu yang paling gampang Anda bisa mengerti tentang Tuhannya orang Kristen. Bukan 3, 1. Tubuh saya Lukas 1. Suara saya yang keluar itu 1. Kehendak saya, perbuatan saya, yang saya lakukan tiap hari adalah Lukas. Jadi Lukas itu di dalam 1. Lukas itu tidak 3, saudaraku. Ya, itu terakhir kali sebagai penutup. Sebelum Anda berangkat kemana-mana, Anda menggunakan masker. Sebelum Anda dan sesudah Anda beraktivitas, Anda mencuci tangan. Yang ketiga, berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itulah protokol kesehatan Republik Indonesia. Selama belum ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang mengumumkan bahwa COVID-19 sudah hilang dari bumi Indonesia, maka Anda dengan saya belum bisa melepaskan dari hukum. Anda dan saya masih diikat dengan hukum, yaitu masker harus digunakan kemana-mana. Anda harus bekerja dan sesudah mencuci tangan. Anda harus berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itu hukum COVID yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2019-2020. Terima kasih saudaraku. Terima kasih bagi Anda yang menangkap siaran ini. Shalom dan salam sehat buat Anda. Selamat pagi.